Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo dan kawan-kawannya akhirnya ngeper juga terkait dengan panggilan dari Polda Metro Jaya. Minggu kemarin, mereka mengatakan dengan gagah berani tidak akan menghadiri undangan atau panggilan dari polisi karena tidak ada urusannya pelapor dengan Pak Jokowi. Ternyata ngeper juga. Ngeper hari ini hari Senin ya, tanggal 7 Juli 2025, rame-rame mereka berombongan mendatangi panggilan Polda Metro Jaya dengan berbagai macam alasan argumen. Tetapi semua itu penyidik yang akan menentukan apakah kalian nanti dinyatakan terlibat memenuhi unsur pidana atau tidak. 1000 kata, 1000 kalimat, 1000 narasi Anda Roy Suryo CS berkilah tetek bengek, tapi kalau penyidik menyimpulkan kalian memang ada unsur tindak pidana, siap saja untuk disidik dan menjadi tersangka. Berikut ini keterangan Roy Suryo and the gang pasca diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Akhirnya tim kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi hari ini terhitung bahwa seluruh klien kami menghadiri ya. Jadi jangan ada judul tidak hadir, mangkir. Kalau apalagi ini ya, buzzer gitu. Yang kedua, ya apa? Termulap. Oh, Ternak Mulyono. Baik. Yang kedua, dari tim hukum kami sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor itu justru memecah belah. Kenapa? Karena para pelapor itu tidak ada legal standingnya dan tidak ada kepentingannya. Karena persoalan ini tapi hanya kamu datang. Kalau nggak ada hubungannya, kenapa kemudian datang? Katanya diabaikan, nggak peduli, nggak ada hubungannya pelapor dengan Pak Jokowi. Tapi kenapa ngeper juga kalian datang? Terperiksa ya, para terundang jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya. Para terundang yang memberikan bisa hadir. Saya khususnya di Dinas Krimum dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan yang pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Nah, tapi kenapa di undangan kedua hadir? Padahal undangan itu substansinya sama, dilayangkan atas kasus yang sama, atas pelapor yang sama dan terlapor yang sama. Kenapa kemudian undangan yang kedua hadir? Ngeper, takut kan? Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus. Kemudian dengan kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar. Terlapornya kalian semua kok. Hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu undangan pertama ya terlapornya kalian juga. Memberikan keterangan. Kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara. Ya emang tidak ada saudara, nggak ada kaitannya, tapi kan pasalnya berbeda. Kalian dilaporkan dalam diantaranya pasal penghasutan. Beda dengan apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pencemaran nama baik atas diri Pak Jokowi. Lalu pelapor-pelapor ini yang kalau nggak salah 7 pelapor, 7 elemen ya, termasuk Pradi kalau nggak salah, itu melaporkan kalian semua, pasalnya berbeda dengan pasalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pencemaran nama baik, fitnah. Ente diantaranya pasal penghasutan. Beda urusannya. Jadi jangan kemudian berkilah, nggak ada legal standing macam-macam. Nyatanya kalian kemudian ngeper dan menghadiri panggilan Polda Metro Jaya hari ini. Artinya udah ngomong macam-macam. Oh gembeleng, wah itu apa lapor nggak ada legal standing, faktanya ente ngeper juga, faktanya ente memenuhi panggilan Polda Metro Jaya yang kedua kali hari ini ya. Ayo, itu artinya kalian ketakutan ngeper, sudah ngomong nggak ada legal standing tapi menghadiri undangan.
Artinya apa? Legal. Apa yang dilaporkan oleh para pelapor dia legal. Kalau nggak legal nggak mungkin di follow up sama Polda Metro Jaya, bro. Polda Metro Jaya penyidiknya pasti tahu lah mana laporan yang memenuhi unsur legal standing, mana yang tidak. Jadi nggak usah banyak bersembunyi membela diri, cetek mengek. Faktanya Anda kalian ngeper hari ini menghadiri panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa dengan 85 pertanyaan lebih. Semuanya rombongan ngeper. Tidak sekarang waktu panggilan pertama hanya buat apa menghadiri, nggak ada gunanya. Faktanya kemudian hadir. Malu nggak? Malu mestinya. Mestinya kalian tuh malu, cangkeme keluar-keluar gede, gerindas, sombong, keminter, tapi faktanya hadir juga. Kalau memang faktanya betul, Anda berpegang pada prinsip hukum yang Anda yakini benar, ini tidak memenuhi syarat, ini tidak bukan legal standing. Mestinya panggilan kedua pun kalian juga nggak usah hadir. Kalau kalian gentle, kalian paham hukum, yakin dengan kebenaran hukum kalian. Faktanya kesombongan kalian hanya di bibir, hanya di mulut. Faktanya kalian ngeper juga, takut juga. Dan siapkan rasa ngeper dan ketakutan kalian pada panggilan berikutnya ketika dipanggil dalam konteks disidik, dalam panggilan penyidikan. Siapkan mental Anda, siapkan fisik Anda, siapkan tubuh Anda untuk dikenai rompi oren. Karena banyak yang percaya 1000%. Ada yang percaya 10.000, bahkan 1.000.000% kalian akan menjadi tersangka. Dan akan menjadi memakai rompi oren untuk dicebloskan dalam tahanan di Polda Metro Jaya. Banyak yang bahkan ada yang bersumpah itu, yang percaya begitu. Saya termasuk yang percaya, Mas Roy Suryo, bahwa kalian and the gang itu pada panggilan berikutnya akan disidik dan berakhir dengan tersangka mengenakan baju oranye. Saya yakin, termasuk orang yang yakin, termasuk orang yang percaya akan hal itu. Apakah keyakinan itu benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kita akan menunggu beberapa hari ke depan ini selesai panggilan klarifikasi. Setelah ini, kalau kemudian Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa ternyata kalian adalah orang-orang yang memenuhi syarat, ada unsur tindak pidana yang kalian lakukan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pelapor, maka siap-siap saja mungkin minggu depan, bisa jadi juga minggu ini, untuk dipanggil kembali dalam konteks penyidikan. Nah, kalau sudah dipanggil dalam konteks penyidikan, saya kira tamat riwayatmu semuanya untuk berkoar-koar kembali, untuk bernarasi tetek bengek, ngalor ngidul di media-media mainstream, media-media televisi. Saya kira kita mendukung sepenuhnya kepada jajaran Polda Metro Jaya untuk mempercepat pemeriksaan pengusutan kasus ini. Segera diselesaikan, segera jebloskan mereka semua ke penjara agar tidak mengotori ruang publik, agar tidak mengotori jagat media kita oleh mulut-mulut orang-orang yang dipimpin oleh pengacara orangnya HTI ini, Khosinuddin Kembong, pegundal HTI, orang yang ingin khilafah, orang yang tidak percaya dengan sistem hukum, sistem negara di tanah air ini, orang yang ingin khilafah, orang yang ingin mengganti prinsip-prinsip di dalam berbangsa dan bernegara, kok ya masih dikasih ruang, dikasih kesempatan menjadi lawyer. Bagaimana mungkin mereka akan menghargai hukum kita? Tentu saja, jangankan lembaga hukum kita, bangsa dan negara ini, sistem kita ber-NKRI ini, Pancasila ini, mereka nggak percaya kok. Mereka ingin mengganti semuanya dengan sistem negara khilafah Islamiyah. Makanya kalau kemudian tidak percaya dengan hasil Baraskrim Mabes Polri, tidak percaya dengan UGM, ya pasti. Jangankan itu kan subsistem kecil di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam naungan merah putih ini. Merah putih sendiri, negara besar ini sendiri, sistemnya mereka nggak percaya, ingin diganti dengan sistem negara Islam. Ya, oke, saya kira bagus. Bagus, kita akan menunggu detik-detik Polda Metro Jaya memanggil mereka
pada babak baru penyidikan, dan kita akan rame-rame menyaksikan mereka memakai rompi oranye atas perilaku, atas ulah, atas mulut-mulut mereka sendiri, bukan siapa-siapa yang salah. Tidak ada yang mengkriminalisasi, tidak ada yang mengkriminalisasi, tetapi kalian sendirilah yang berbuat kriminal, menuduh Pak Jokowi mantan presiden kita dengan ijazah palsu, yang mencemarkan nama baik, menghasut publik rakyat untuk tidak percaya dengan Baris Krim Polri, tidak percaya dengan UGM dan lain-lain. Masih berkilah bahwa itu harus Pak Jokowi yang melaporkan. UGM bisa melaporkan sebenarnya. Lah iya, atas ketidakpercayaan sampean, atas hasutan sampean, mendegradasi nama besar, nama baik kampus segede UGM. Tapi nggak tahu UGM nggak melakukan itu. Mungkin besok-besok mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.